Strategi yang paling menarik. Nah, ini paling penting nih Bapak Ibu, adalah menabung saham. Oke, pantau nih, menabung saham tuh apa sih sebenarnya? Bapak Ibu, saya mengeliminir, mengeluarkan di benak Bapak Ibu kapan waktunya saya beli saham dan kapan saya jual saham. Menabung saham tidak pernah berpikir seperti itu. Membeli saham apabila Bapak punya uang dan Bapak Ibu punya uang. Kalau Bapak Ibu nggak punya uang, Bapak Ibu nggak bisa beli saham. Oke, jadi menabung saham itu pada prinsipnya pokoknya saya tidak peduli ada support, ada resisten, ada bagaimana. Pokoknya setiap tanggal 1 habis gajian, jam 3 sore atau jam 2 sore saya store uang ke RDN, habis itu saya beli saham. Dah, gak usah pikirin yang lain. Oke, itu adalah pola yang paling jitu menurut saya di dalam berinvestasi pasar modal, yaitu menabung saham. Oke, menabung saham adalah pola investasi secara rutin dengan tujuan investasi jangka panjang. Oke, dan dana kita dapat bertumbuh lebih besar daripada inflasi yang meningkat. Oke. Saya kasih sedikit contoh mengenai menabung saham. Bapak Ibu bisa perhatiin, mungkin nggak kelihatan kali di layar ya. Oke, saya cerita sedikit deh. Misalnya Bapak Ibu menabung saham Bank BRI dari tahun 2011. Bank BRI dari tahun 2015. BRI itu tahun 2015, harga sahamnya itu adalah 11.675. Oke, BRI pada saat itu belum melakukan stock split. Stock split itu adalah memecah sahamnya menjadi 1:5. Jadi pada saat itu adalah 11.675. Oke, seperti saya cerita tadi, setiap akhir bulan saya setor duit ke RDN, saya beli itu saham Bank BRI satu lot. Tempo hari itu adalah satu lot ada 100 lembar, oke, benar ya. Jadi saya beli satu lot, berarti saya itu keluarkan uang adalah 11.675 dikalikan 100 atau sama dengan 1.167.500. Oke. Saya beli saham Bank BRI ini. Satu lot. Wah, mantap nih ya satu lot. Oke. Dulu ya. Karena sekarang udah stock split, jadi harganya 3.000. Oke. Nah, kemudian setelah saya beli di harga 11.675, saya beli kan, habis beli saya kena minimum fee. Oke. Di Mandiri Sekuritas itu ada dua jenis fee. Di Mandiri Sekuritas ada dua jenis fee, tetapi memakai bahasa atau, bukan dan ya, atau. Jadi mana yang lebih besar? Misalnya Bapak Ibu, fee-nya itu fee beli itu 0,25%. Jadi 1.167.500 dikalikan 0,25% atau sama dengan lebih kurang Rp2.500. Oke. Mana yang lebih besar? 2.500 atau 5.000? Oh, besar 5.000. Berarti Bapak Ibu kena fee di Mandiri Sekuritas ada Rp5.000. Rp5.000. Oke. Bapak Ibu, jangan bilang itu mahal. Bapak Ibu pernah nggak komplain di bank? Kalau kena biaya administrasi tiap bulan di bank, berapa? Ayo, berapa biaya administrasi di bank tiap bulan? Berapa, San? Nggak tahu kan? Makanya, biaya administrasi itu mungkin ada yang 15.000, 17.500, 25.000, ada yang 50.000 loh biaya administrasi. Pernah nggak komplain sama bank? Pernah komplain nggak? Nggak pernah ada yang komplain kan? Jadi 5.000 jangan pernah komplain. Jangan terlalu komplain gitu sama fee gitu loh. Jangan komplain sama fee. Karena kita mau investasi nih ya. Oke. Jadi 1.167.500 saya kena fee 5.000. Tap. Oke. Saya bayar 1.172.500. Setiap akhir bulan saya beli satu lot. Oke. Terus nih, wah, bulan Februari udah 11.675, naik nih sahamnya. 12.875. Oh, mantap nih Pak Antoni, menabung saham, mantap, harga sahamnya naik. Beli lagi 12.875. Happy dong. Dari 11.675 naik 12.875. Untung. Mantap. Pasar modal indah. Oke, indah banget ya, oke. Kemudian bulan Maret naik lagi tuh BRI-nya 13.275. Saya beli lagi satu lot. Pokoknya setiap akhir bulan nih. Tap. Oke, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Di tahun 2015 itu kita tuh punya market itu hampir-hampir sama seperti ini. Cuma 2015 itu agak lebih
agak tidak seperti inilah. Agak tidak seperti ini ya. Oke. Kemudian abis itu turun nih BRI-nya nih. 11.625. Cep, beli lagi satu lot. Tap. Bulan Mei 11.775, beli lagi satu lot. Tap. Terus turun sampai September 2015, BRI turun dari Bapak Ibu beli 13.275 yang paling tinggi, sekarang turun menjadi 8.650. Stres nggak? Ada dua macam tipe investor. Yang pertama stres. Pak Antoni, selesai saya di pasar modal ya. Pasar modal nggak prospek, uang saya rugi. Saya udah beli saham sampai berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dikali 1 juta, sekitar 10 juta. Sekarang saya rugi udah 2 juta. Wah, kenapa? Karena nabung saham jangka panjang. Nggak, Pak Antoni, udah nggak prospek, selesai. Nah, investor satu seperti itu. Oke? Investor yang kedua adalah dia tetap komitmen untuk membeli saham BRI satu lot. Investor yang pertama selesai, udah selesai. Bapak Ibu nih nanti tentukan aja Bapak Ibu mau jadi investor yang pertama, yang kedua. Yang kedua dia beli lagi nih BRI satu lot terus turun mau turun mau naik. Oke. Ternyata BRI ini lama waktu tahun 2016 ya, balik lagi nih 2017. Balik lagi ke 12.900 ya. Di bulan Mei 2017 balik lagi ke 14.475. Ya. Nah, berarti menabung saham itu berhasil dong. Turun, kita beli. Kemudian dia naik lagi. Sat. Mantap. Berarti kita itu mengalami suatu profit. Berarti benar dong menabung saham. Oke, ternyata karena Bapak Ibu udah melakukan disiplin seperti itu, saya asumsikan bahwa sekarang Bapak Ibu tetap nih menabung saham 1 juta terus sampai tahun 2020. Oke, karena BRI itu dulu pernah stock split, jadi harganya itu adalah 3.000 sekarang. Ekuivalen dengan 15.000 dulu. Oke, 15.000 dulu nih. 3.030 ekuivalen dengan dulu 15.150. Oke, kita lihat hasilnya gimana. Total uang yang sudah Bapak Ibu keluarkan dari tahun 2015 Januari sampai Juni tahun 2020 adalah 99.647.500. Dipotong fee, kena fee nih yang goceng-goceng ya. Tadi Bapak Ibu bilang, mahal nih goceng nawar ya. Nggak usah nawar-nawar ya Bapak Ibu, bener. Oke, itu biayanya itu cuma 330.000. 330.000, oke? Total yang Bapak Ibu keluarkan uang ya adalah 99.977.500. Adalah pokoknya ya ditambah dengan biaya fee. Ya, fee. Oke. Nah, tapi selama Bapak Ibu menabung saham di BRI, Bapak Ibu terima dividen kan? Ingat, slide awal. Keuntungan kita di pasar modal ada dua. Yang pertama dividen, yang kedua adalah capital gain. Oke? Anggap ajalah seperti rumah kos-kosan. Sekarang kalau market sekarang, anggap aja sekarang kos-kosannya lagi di depan jalannya dibangun got gitu loh misalnya, ya kan. Jadi harga kos-kosannya agak turun sedikit, anggapnya seperti itu. Oke. Tapi Bapak Ibu terima dividen nih. Dividen yang Bapak Ibu terima selama investasi dari tahun 2015 sampai tahun 2020 adalah 12.500.580 rupiah. 12.500.000 lah. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya menabung saham nih. Benar nih, oke. Tapi capital gain-nya sekarang belum nih. Kalau kita asumsikan BRI, hari ini berapa BRI ya? 3.050 kali ya? 3.050. Oke, 60 ya. Berarti sekarang Bapak Ibu sebenarnya antara uang pokok tadi yang Bapak Ibu tabung sejumlah 99.900 ya kan? Itu sekarang sudah menjadi 100 juta. Hanya 100 juta. Wah, Pak Antoni rugi ya. Ya nggak apa-apa. Ya kan? Nanti juga sahamnya akan naik lagi, ya kan? Tetapi total dari tabungan dari awal 2015 sampai tahun 2020, total semuanya imbal hasil plus dividen adalah 13.500.000. Bapak Ibu bisa lihat,
Oke, ini adalah strategi menurut saya paling gitu loh. Jadi kalau orang nanya sama saya, Pak Antoni, beli saham kapan timing yang pas saya beli saham? Beli saham yang timing yang pas adalah pada saat Bapak Ibu punya uang. Dan Bapak Ibu bisa merencanakan keuangan Bapak Ibu setiap bulan tanpa melihat apapun, beli sahamnya. Secara konsisten, jam yang sama, tanggal yang sama, itu yang paling penting. Gak usah lihat, oh ini saya mau cari harga terbaik. Udah, saya mau naik, mau turun, saya nggak peduli. Yang saya pedulikan adalah prospek company-nya seperti apa. Nah inilah contohnya. Nah suatu saat nanti, COVID selesai, ya anggap ya COVID selesai. Kemudian habis itu Bank BRI naik lagi ke harga wajarnya sekitar 4.300. Oke, misalnya 4.300. Oke. Bapak Ibu bisa lihat. Uang yang 99 juta tadi yang Bapak Ibu untuk menabung saham tadi berubah menjadi 141 juta. Artinya timbul capital gain plus dividen. Oke, imbal hasilnya 54 juta. Artinya sejak awal menabung sampai bulan Juni 2020, anggap ya Juli Bapak Ibu stop ya. Bapak Ibu dapat return 54% atau 10,8% per tahunnya. 10,8% per tahunnya. Apa? Jawabannya adalah low risk, high return. Wah, Pak Antoni, kalau BRI saya nggak sanggup lah Pak Antoni, terlalu mahal, 1.500.000. Saya ini cuma sanggup 100.000 tiap bulan. Bisa nggak? Bisa. Saya ambil contoh lagi saham S Hardware. S Hardware itu Januari tahun 2015 harga saya masih Rp740. Saya beli satu lot setiap bulan adalah Rp74.000 plus Rp5.000 jadinya Rp79.000. Ya kan? Oke? Buat anak-anak kita SMA ya kan, ya masih SMA yang penting punya KTP, suruh menabung saham. Oke, kenapa S Hardware Pak Antoni senang? Bapak Ibu, S Hardware ini saya ambil contoh di BRI karena itu adalah perbankan yang banyak orang lain tahu dan miliki. BRI, Mandiri, BCA, segala BNI dan segala macam. Oke, itu seperti sama simulasinya. Oke, tapi kalau S Hardware kenapa? Hiburan paling menarik di saat kita liburan. Dan pada saat misalnya Bapak Ibu mau beli cat, mau beli misalnya kabel, mau beli apapun, paling enak kemana? Ke S Hardware. Kenapa? Lengkap. Jadi pergi sana lengkap. Kalau misalnya liburan sama anak, jalan-jalan ke S Hardware enak. Kayak S Hardware gitu loh. Jadi maksudnya ada cuci matanya gitu di sana. Jadi salah satu contohnya S Hardware. Everybody knows gitu ya, seperti orang tahu. Oke. Close-nya 740. Naik terus saya. Oke. Terus ya. Murah Bapak Ibu, cuma 74.000 tiap bulan. 74.000, oke. Kita terus, oke, S Hardware, oke. Kita lihat. Total uang saya yang sudah saya tabung dari Januari 2015 sampai Juni 2020 ada 7.745.000. 7 juta. Berapa sih tiap bulan? 100.000, 150.000, 74.000 berapa? Oke, terakhir itu 151.000 karena belinya satu lot. Oke, satu lot. Oke. Total biayanya itu 330.000. Goceng, tetap goceng 330.000 ya. Total biaya yang saya keluarkan investasi plus fee adalah 8 juta. XRPR sekarang harga berapa? 1.510. Oke. Wah, kalau 1.510 berarti saya taruh uangnya 8 juta. Saya itu sekarang 1.510 dikalikan lembar saya yang punya 6.600 lembar. Cuma punya 66 lot tapi naikin nabung 1 terus. Totalnya adalah 9.966.000. Bapak Ibu sudah untung 1.800.000. 1.800.000 plus dividennya kita dapat 260.000. Ya lumayan toh, 260.000, ya kan? Ya kan? Nutup kan? Hampir nutup kan sampai biaya goceng-goceng tadi? Hampir nutup. Oke, nah totalnya kita dapat 2.151.000 sama dividen. Berarti saya dapat return berapa? Sekarang kita udah menghasilkan 5,3% selama 5 tahun. Oh, Pak Antoni kok kecil sekali? Iya, marketnya kan lagi turun. Ekonomi kan lagi turun. Ini kesempatan. Jadi balik lagi pada chart 2008 turun set. Marto nanti ke depannya gitu lagi gimana? Kalau misalnya nanti suatu saat nanti S Hardware menjadi harganya 2.000, wah, gak usah 2.000 deh, 1.800. Ya.
Nah, coba 10% returnnya dari hasil menabung saham. Inilah strategi G2 kita di dalam pasar modal. Jadi pasar modal itu adalah investasi. Balikkan filosofinya pada investasi. Orang yang mengatakan bahwa Pak No nih, saya loss saham, uang saya habis. Why? Pertanyaan saya why? Beli saham apa? Oh, saya beli saham kata teman. Kok kata teman? Ya kan? Kok kata teman? Nah, beli saham tuh karena saya nggak ada yang ngajarin Pak Tony. Beli saham itu yang penting punya uang, beli perusahaan yang Bapak Ibu kenal. Selesai. Jangan beli saham itu, ya ini naik, kejar, ini naik, kejar, ini naik, kejar, ini naik, kejar. Jangan, fix aja lah ya. Sat. Kecuali Bapak Ibu udah advance ya, memang ingin berdagang di pasar modal, ingin berdagang, bukan berinvestasi, ingin berdagang di pasar modal, layaknya seperti pedagang trading, ya kan? Itu lain ilmunya bukan di sini, ilmunya nanti kita adalah di dalam technical analysis. Tetapi tradinglah di saham yang Bapak Ibu investasikan. Tradinglah di saham Bapak Ibu yang investasikan. Contohnya S Hardware. Wah, kelihatannya mau turun nih. Jual dulu, di bawah beli lagi. Bisa, boleh, nggak jadi masalah. Tetapi jangan ke rumput-rumput yang lain gitu, ke tetangga-tetangga yang lain. Ya, nanti Bapak Ibu nggak fokus, nanti hasilnya nggak maksimal. Akhirnya emosi Bapak Ibu kena, psikologisnya kena. Oke, itu contohnya ya, contohnya Bapak Ibu. Jadi contohnya yang strategi paling gitu adalah dengan menabung saham.